Assalamualaikum, halo. Selamat datang di channelku Bunda Zahra Jaskia. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dan juga penuh dengan kelimpahan rezeki. Amin. Nah, semoga aja kata-kata aku tadi adalah doa untuk kita semua ya teman-teman. Karena aku di sini juga mengharapkan teman-teman juga mendoakan keluargaku sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin. Nah, di video kali ini aku mau nge-share kegiatan aku di pagi hari ya. Kebetulan hari ini tuh aku mau seperti biasa gitu ya. Kegiatan aku di pagi hari seperti apa? Manasin makanan, bersih-bersih dapur. Kebetulan dapur aku ini tadi malam gak sempat dibersihin ya sebelum tidur. Biasanya kan aku minimal cuci piring ya. Ini enggak, karena tadi malam aku tuh jalan-jalan sama suami dan anak aku gitu ya, kebetulan ada acara sedikit gitu ya. Nah ini aku manasin makanan, terus Pak Su membuat teh sendiri ya. Pak Su itu mandiri ya teman-teman, kalau dia pengen kopi, pengen teh dia bisa buat sendiri, alhamdulillah. Oh ya, ini videonya aku ambil kapan ya, lama juga ya, lumayan lama gitu ya, tapi baru aku mungkin upnya sekarang. Nah ini aku panasin dulu lauk yang aku masak kemarin sore. Jadi aku tuh masak kalau lagi pengen gitu ya. Jadi kalau pengen sore ya sore, tapi untuk sekarang ini aku lebih senang masak sore karena biar semuanya bisa makan. Kalau aku masak pagi biasanya tuh bersisa sampai malam tuh kurang enak, karena kami tuh kalau makan itu yang makan bersama, makan di rumah itu keseringan malam ya. Kalau siang kan semuanya sibuk ya, ada yang makan di sekolah, Pak suami makan di tempat kerja, dan aku sendiri kadang ikut suami kerja. Gimana dong? Jadi kalau masak mending malam aja, mending sore untuk makan malam, terus kalau pagi dipanasin. Emang enak dipanasin pas pagi? Ya justru malah itu lebih enak ya teman-teman, lebih praktis juga gitu ya. Tapi kalau misalkan aku udah nggak ada stok makanan, misalnya nih sore nggak masak, jalan atau kemana gitu ya, ada acara gitu, nah kan nggak masak tuh, baru tuh pagi. Nah pagi paling juga cuman telur dadar atau nugget atau ikan asin gitu ya. Nah itu tadi aku bersin ya teman-teman, gara-gara manasin sambal pedes banget itu beberapa jam, terasa masih tetap ya. Nah tuh bersin berapa kali, sampai kucing aja ikut bersin ya teman-teman. Nah ini aku taruh di wadah ini ya teman-teman. Nah ini untuk wadahnya aku lupa ya, apakah ada linknya di Shopee nanti ya teman-teman. Nah ini kamera aku goyang-goyang, nggak tahu ya, mungkin ada yang nyentuh, mungkin anak aku ya, nggak ngerti juga. Nah ini aku bersin lagi. Nah ini untuk makanannya udah selesai dipanasin. Nah tinggal gini aja ya teman-teman, ada sayur, ada masakan aku. Nah itu ada kakak Zahra. Kakak Zahra ini tuh videonya masih libur atau hari apa gitu ya, hari Sabtu kalau nggak salah, kan nggak sekolah ya teman-teman. Oh iya hari Sabtu, udah nggak libur lagi sih, cuman hari Sabtu aku ngambil videonya, lupa ingat juga ya karena lama. Nah ini udah selesai, aku manasin lauknya, mau aku taruh di meja makan. Nah meja makannya dibersihkan dulu ya teman-teman, baru ditaruh makanan kalau udah bersih gitu ya. Sebenarnya ini nggak kotor karena udah dibersihin juga habis makan sore kemarin ya. Nah ini cuman ada beberapa debu gitu ya, apalagi kalau ada kucing, ada bulu kucing, cuman nggak banyak juga ya, karena kan kucing aku tuh nggak suka naik meja gitu ya teman-teman. Hanya ada satu kucing yang suka naik meja, itu pun kalau aku lagi makan di sini dia tuh kayak nimbrung gitu ya. Itu pun nggak deket banget sama makanan, nimbrung dari jauh gitu kayak di pinggir mejanya gitu. Tapi kalau yang naik meja nggak ada. Nah itu untuk wadah lauknya, insya Allah nanti kalau ada nemu linknya aku taruh ya linknya. Terus ini tuh abaikan gorden kolong dapur aku yang mereng itu lepas, aku nggak merhatiin ya teman-teman. Pas sudah mau selesai kerjaanku baru aku sadar kalau gordennya itu lepas, mungkin kesenggol gara-gara Pak Su tadi ya. Nah ini untuk storage penyimpanan yang untuk lauk di kulkas itu aku taruh di atas kompor itu ya teman-teman. Biasa di
apa itu namanya, di kitchen set ala-ala aku yang terbuat dari plastik. Nah, aku taruh di situ yang sudah kering, terus yang barunya itu aku taruh lagi, yang baru selesai dicuci tadi malam ya, bukan baru selesai dicuci. Baru selesai dicuci kemarin, masih ada basah-basahnya gitu. Aku nggak suka naruh di kitchen set. Aku sukanya naruh di rak piring aja kalau masih basah-basah gitu ya teman-teman. Soalnya biasanya mengundang semut kalau yang basah-basah gitu. Tapi kalau di rak piring kan dia jarang ya bersemut karena kayak ada saringannya gitu ya teman-teman. Nah ini aku taruh sebagian. Lanjut aku mau cuci beras karena aku mau masak nasi. Kebetulan nasinya tinggal dikit ya teman-teman. Jadi sebelum habis tuh kata orang dulu ya, jangan sampai nasi itu habis ya. Kami tuh nasi sengaja dihabisin tuh kadang-kadang kalau misalnya mau ada acara gitu ya, terus nanti malam misalnya nggak makan nih. Jadi aku nggak masak gitu aja. Jadi sehabis-habisnya nasi itu nggak apa-apa dihabisin, tempatnya juga direndam gitu. Tapi kalau hari-hari seperti ini nasi nggak boleh habis. Oke, lanjutnya aku cuci piring. Cucian piringku udah numpuk karena malam tadi nggak nyuci. Karena seperti yang aku bilang tadi, kami sekeluarga jalan-jalan gitu. Nah ini cucian piringnya banyak ya teman-teman. Ini tuh plastik juga ya, piring plastik warna pink, jadi harus ekstra ya nyucinya, harus satu-satu gitu, kecuali gelasnya ya. Kalau untuk gelas sih enggak, aku cuci gelas dulu. Aku nyuci piringnya seperti ini ya teman-teman. Aku nyuci gelas dulu, baru piring, baru yang lain-lain menyusul gitu ya satu-satu. Jadi dicucinya satu-satu. Tapi kalau misal piringnya itu enggak plastik, aku akan nyucinya sekaligus gitu ya teman-teman. Tapi karena untuk yang bahan-bahan plastik itu seperti ini, entah itu mangkok, entah itu gelas atau apapun, aku nyucinya satu persatu. Oke, lanjut videonya. Aku ngoceh-ngoceh aja ya, karena kalau dikasih musik itu beberapa video aku sebelumnya itu ada yang disenyapkan karena kena copyright ya teman-teman. Padahal aku udah milih dari apa namanya tuh, sumber yang terpercaya ya untuk musiknya, tetap aja kena copyright. Sampai aku ambil dari yang audio library yang terbaru, tetap aja ya teman-teman ada copyrightnya. Entah, aku nggak ngerti juga. Makanya untuk hari ini biarin aja lah ya aku ngoceh. Padahal sempat ya kemarin aku tuh sebelum tahun baru tuh ya buat video tuh, pengen gitu ya kalau ngelihat video vlog-vlog ibu perempuan-perempuan Jepang, Korea, mereka tuh kayaknya estetik videonya ya, ada musiknya kayak silent gitu, tapi aku nggak bisa, pasti kena copyright gitu ya, cepat atau lambat kena copyright. Nah yang kemarin itu baru diupload langsung kena copyright, dan musiknya pun baru gitu ya. Aduh, sayang banget ya sampai suaranya dihilangkan. Ya udah, oke, lanjut. Nah ini lihat aku nyuci piringnya seperti ini ya teman-teman. Satu persatu dikasih sabun satu, dicuci satu, seperti itu. Jadi lama banget ya. Makanya kalau misalkan piring tuh jangan sampai numpuk aku biasanya ya. Cuman kebetulan ini karena sibuk aja ya, nggak apa-apa. Soalnya tadi malam itu kakak Zahra pengen keluar gitu ya, dia pengen jalan-jalan. Nggak apa-apa ya teman-teman, sekali-sekali, nggak tiap hari juga. Toh kita kan rumah kita sendiri juga, mau seperti apa bentuknya nggak usah terlalu dipusingkan ya. Cuma ya jangan juga ya terlalu berantakan. Kalau aku nggak kuat kalau terlalu berantakan, pusing akunya, jadi stres. Nah ini lanjut aku cuci untuk alat masak, tutup panci, terus wajan gitu ya. Nah untuk nyuci piringnya tadi juga aku sebagian nggak aku rekod ya teman-teman, karena panjang banget kalau misalkan aku rekod. Aku juga nggak sanggup gitu ya kalau misalkan direkod semua, handphonenya pun kayaknya nggak bakal kuat. Nah ini lanjut untuk wajannya mau aku cuci. Ini jangan salfok sama teflon aku yang sudah buluk gitu ya teman-teman. Itu tuh masih berguna untuk manasin roti, untuk bakar-bakar roti gitu ya, kemarin itu masih bisa. Nah ini wajannya aku gantung di situ ya, nanti kalau udah kering baru aku masukin ke bawah wastafel. Nah lanjut untuk kompornya aku cuci lagi menggunakan bekas sabun sisa mencuci piring ya teman-teman, daripada dibuang sayang kan. Aku lihat teman-teman lain juga seperti ini ya, yang di YouTube gitu, ada yang langsung pakai ini, lumayan ya buat mengirit.
buat hemat gitu ya, biar menghemat. Celing, biasanya kan aku pakai celing ya, atau pakai yang satu itu Mr. Muscle. Pokoknya random aja ya, apa yang ada di swalayan aja. Yang kalau misalkan ada Mr. Muscle ya Mr. Muscle, kalau nggak ada celing ya celing, kalau adanya celing ya celing gitu ya. Kadang juga kalau kehabisan aku pakai super pel, aku campur air gitu ya, aku kocok. Ini lanjut aku bersihkan di bagian sini, aku lap-lap, berdebu ya lumayan. Bukan lumayan lagi, banyak banget debunya. Ya namanya dapur semi terbuka. Tapi sekarang udah mulai aku tutup ya di atasnya, gara-gara kemarin tempias kena hujan. Akhirnya aku minta spanduk di bengkel sama suami aku suruh pasangin gitu ya, aku minta tolong sama Pak Su untuk masangin. Nah ini di sudut ini aku bersihkan, ada beberapa debu sedikit ya. Nah ini ada apa namanya, dispenser air itu belum diisi ya teman-teman, kasihan masih kosong. Oke, lanjut bersih-bersih di bagian wastafel. Nah ini lapnya mau aku cuci sekalian, tapi aku mau cuci dulu ini yang tempat naruh sabun cuci piring tadi. Oke, sekarang mau cuci lap lagi. Nah ini juga mau dicuci ya, di bagian ini mau pokoknya dikasih sabun, disikat-sikat sedikit gitu ya, karena kelihatannya nggak kotor, padahal aslinya kotor ya. Itu bagian botol-botol juga kotor, tempat penyimpanan sabun, tempat apa itu pembersih kaca, pembersih kompor itu kotor banget. Nah ini untuk sabunnya tuh biasanya di bagian tutup ya sering kotor, kayak di apa itu yang bergaris itu ya, gimana ya ceritanya ngomongnya, pokoknya di bagian tutupnya lah gitu ya kotor, tempat yang pokoknya sering berdebu atau apa ya, pokoknya hitam-hitam gitu kayak lumut ya teman-teman, jadi kurang enak aja dilihatnya. Nah ini lanjut aku mau cuci lap. Nah ini untuk bagian pencucian lap itu biasanya aku cuci pakai ini aja ya, sabun pencuci piring ya teman-teman. Nah seperti ini aja aku nyucinya, dikucek-kucek menggunakan sabun pencuci piring. Nah kadang tuh sesekali aku rendam pakai Baiklin ya teman-teman, pakai pemutih gitu ya untuk lapnya ini. Tapi kali ini enggak tiap hari juga ya aku nyucinya, maksudnya setiap hari nyuci seperti ini, tapi kalau untuk yang pakai Baiklin itu enggak setiap hari. Nah ini nanti aku sisain satu ya lap basahnya, karena kan kalau untuk ngelap yang kotor-kotor biasanya habis kecipratan air atau segala macam tuh pakai lap basah aja. Nah ini lanjut aku bilas-bilas satu persatu, mau aku jemur. Nah di sini aku jemurnya biar lebih praktis aja ya teman-teman, di atas pintu. Nah seperti itu ya teman-teman, jangan ditiru ya kalau kalian nggak suka. Tapi ini tuh nggak lama ya teman-teman, sore udah diangkat, tapi aku setiap hari kayak gitu aja ya. Nah ini lanjut, ini yang lap yang ini aku tinggalin aja, aku taruh di dekat wastafel gini aja ya teman-teman. Nah begitu. Lanjut ini bagian saringan wastafelnya mau aku sikat pakai sikat gigi bekas. Nah ini kalian jangan salfok ya, aku menggunakan sikat gigi bekas. Sebenarnya aku pengen ya ngeliat sikat khusus wastafel gitu ya, aku ada ngeliat ada yang bentuk bunga dan segala macem. Tapi aku tuh sebelum beli sesuatu tuh aku mikir ini nanti naruhnya di mana, keramaian nggak ya dapur aku. Ini aja udah tuh aku ngerasa rame banget dapurnya. Pengennya tuh dapurnya terlihat simple ya teman-teman. Oke bunda-bunda, sudah dulu untuk videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Terima kasih juga untuk kalian yang masih setia dengan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.